Tahun baru buat beberapa orang adalah saatnya untuk membuat resolusi. Resolusi dibuat Rahma, biasanya ada yang diwujudkan, tapi banyak juga yang diabaikan. Nah, bagaimana agar resolusi terwujud? Tim Net5 memiliki liputan khusus tentang ini. Tahun baru datang lagi. Seakan sudah menjadi tradisi, di awal tahun banyak orang sibuk dengan resolusi masing-masing. Resolusi tahun baru adalah tujuan yang ingin dicapai untuk setahun ke depan. Resolusi digunakan sebagai bentuk komitmen seseorang untuk membuat sebuah proyek, mengubah kebiasaan, gaya hidup, dan pencapaian baru. Perubahan memang tidak harus menunggu tahun baru. Namun sebagian orang terbiasa membuat resolusi di momen tahun baru. Ada bermacam resolusi. Resolusi yang paling populer dan sering dibahas adalah ingin kurus, rajin menabung, ingin lulus kuliah, cepat menikah, tambah rezeki, buka usaha, dan ingin berhenti merokok. Rezekinya lebih ditambah gitu-gitu, terus cepat kurusnya benar-benar yang diinginkan. Terus IP-nya di atas yang normal-normal kayak 3, berapa gitu. 2014 lebih ke film nih targetnya aku. Misalnya aku pengen bikin film lagi, baik membintangi ataupun ngedirect gitu. Terus sudah gitu kepengen apa lagi ya? Pengen menjadi ibu yang lebih baik lagi ya untuk anakku pastinya. Walaupun banyak yang berlomba-lomba membuat resolusi tahun baru, namun ada juga sebagian orang yang merasa tidak perlu membuat resolusi dan menjalani hidup apa adanya. Alasannya, mereka takut gagal dan tidak mau tertekan dengan resolusi. Ada juga yang masih punya hutang dengan resolusinya di tahun lalu. Nggak ada sih ya, kalau aku mah ya udahlah jalanin aja kayak gimana, yang penting happy aja deh. Terus kalau misalnya tahun depan? Kalau buat tahun depan ya lihat aja nanti tahun depan kayak gimana, yang penting bahagia, semua kan udah yang ngatur. Resolusi sejatinya memiliki banyak manfaat. Bisa membuat hidup menjadi lebih terarah. Namun menurut penelitian dari University of Bristol, Inggris, 90% dari resolusi yang dibuat berakhir dengan kegagalan alias tidak tercapai. Kurang disiplin dan terlalu banyak kegiatan juga mengalihkan perhatian untuk menjalankan resolusi. Kurangnya evaluasi dan target yang terlalu muluk juga bisa membuat kita gagal mewujudkan resolusi. Bagusnya kalau ketika kita mau membuat resolusi, yang pertama resolusinya ditetapkan dulu maunya seperti apa, ya. Lalu how to-nya, ya. How to bagaimana cara saya bisa mewujudkan resolusi itu. Tidak tercapai bukan berarti harus menyerah, kan? Ada tips-tips khusus untuk memudahkan pencapaian resolusi. Jadi ada kontrol dari luarnya, ya. Tapi untuk orang-orang yang berdisiplin tinggi, mungkin kontrol dari luar sudah tidak perlu lagi, ya. Supaya bisa tercapai, dia hanya membuat bagaimana itunya lebih detail, ya. Lalu memasang semua rencananya itu di tempat yang sering dia lihat. Sukses mencapai resolusi memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh usaha keras seperti yang dilakukan oleh Alifah Mahdi. Gadis berusia 26 tahun ini sukses mencapai resolusinya di tahun 2013. Alifah memiliki usaha toples unik pertama di Indonesia, namanya Lovely Jars, berdiri akhir 2012. Dan resolusi Alifah di 2013 adalah mengembangkan bisnis barunya ini. Keinginannya tercapai. Usaha yang awalnya dimulai dari online kini telah berkembang. Alifah kini memiliki studio dan kantor sendiri.
Dalam 1 bulan, Alifah mampu memproduksi 800 Lovely Jars. Omsetnya 120 juta rupiah per bulan. Kini Alifah telah memproduksi 500 karakter Lovely Jars. Alifah sudah menyiapkan resolusinya untuk 2014. Ia ingin mengekspor Lovely Jars ke luar negeri. Ia juga ingin memasarkan Lovely Jars ke Bali. Jadinya pengen bikin exhibition about the jars. Jadinya mungkin possibly kita akan bikin itu dari gold atau yang lainnya kita belum tahu ya, nanti kita bisa lihat lagi. Dan bentuk jarsnya sendiri itu juga kita mau custom dengan bentuk yang berbeda dan banyak inovasi lain yang bakal kita bikin untuk di tahun 2014 ini. Gitu. Jadi, bagaimana dengan Anda? Berminat untuk membuat dan mewujudkan resolusi di tahun baru ini? Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ahok, Addie MS, dan Mary Riana memiliki pendapat sendiri tentang resolusi. Ada yang rajin membuat resolusi tahun baru, ada juga yang merasa tidak perlu membuat resolusi khusus dan momen tahun baru ini. Tahun baru, resolusi baru. Kata resolusi jadi pelecut impian masa depan setiap manusia. Rencana impian bagi banyak orang, termasuk tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia. Mary Riana misalnya, motivator nomor 1 di Asia ini membuat resolusi jadi bagian penting dalam hidupnya. Penting banget karena hidup itu kan harus ada tujuan, dan dengan membuat resolusi setiap tahun setidaknya kita membuat tujuan-tujuan kecil setiap tahunnya. Dan kalau kita punya tujuan, berarti setiap kali kita bangun pagi kita bisa mengalokasikan waktu, tenaga, dan resources kita untuk mewujudkan itu semua. Mary bukan hanya wanita pekerja keras, kecermatan dan ketekunannya berbuah hasil. Semua resolusinya di tahun 2013 telah tercapai. Nah, jadi tahun 2013 kemarin resolusinya saya ingin mewujudkan itu bukan hanya lewat buku dan seminar, tapi ada 3 hal yang ingin saya wujudkan. Jadi yang pertama itu lewat komunitas, yang kedua lewat radio, dan yang ketiga lewat TV. Dan bersyukur banget karena 3 target yang saya harapkan terjadi di tahun 2013 benar-benar terwujud dan terrealisasi. Kalau untuk 2014 tahun ini resolusi saya cuma satu sebenarnya yang akan saya fokuskan, yaitu film. Jadi film Mary Riana, satu hal yang juga udah saya tunggu-tunggu, jadi semoga di tahun ini bisa terwujud. Tokoh masyarakat yang akrab disapa Ahok ini jarang sekali mengagendakan acara dan resolusi tahun baru. Aku tuh orang yang sebetulnya tuh tidak merayakan tahun baru, tuh. Malam tahun baru tuh kok bisa tidur, jujur aja. Aku jujur aja nih, bagi saya tiap tanggal 1, tanggal 2, tanggal berapa sama aja. Meski tahun baru tidak spesial, Ahok ternyata memiliki beberapa harapan yang nyatanya mengejutkan. Kalau saya target saya secepatnya pengen keluar dari politik. Kalau selama ada SJSN bisa jalan, saya hanya pengen tidak ada lagi orang datang ke rumah minta saya bantu untuk sekolah, untuk berobat, untuk apa gitu loh. Saya itu bukan habitat saya, jujur aja, politik. Makanya saya masuk karena itu. Saya tinggalkan usaha karena saya nggak mampu lagi nolong orang berobat untuk orang sekolah waktu di Belitung. Dan saya nggak pernah sangka nasib saya sampai sejauh ini bermainnya gitu loh. Karena kesel gitu kan. Makanya jangan sampai nggak ada presiden yang baik. Aku pengen jadi presiden, itu yang repot nanti. Aku udah paruh baya, ya aku pengen kayak ini lah, James Bond lah, bisa badannya bagus gitu. Umur 50 masih bagus. Senada dengan Ahok, pendiri dan konduktor Twilight Orchestra Adi Mulyadi Sumaatmaja atau populer dengan nama Adi MS juga jarang membuat resolusi tahun baru. Namun di tahun 2014 Adi punya rencana, yaitu memproduksi album Sound of Indonesia episode 2. Tak hanya itu, sebagai pribadi ia punya harapan yang tinggi bagi kehidupannya. Yang aku inginkan dari aku sendiri adalah resolusinya bagaimana supaya kalau aku udah nggak ada,
aku meninggalkan kebaikan, bukan sesuatu yang disesali orang banyak. Kenapa dia begitu sih? Jadi sebisa mungkin diri aku upayakan untuk bermanfaat buat semua orang gitu ya. Dan sebagai musisi populer, Adi MS juga punya impian untuk dunia musik Indonesia. Sebagai orang Indonesia, aku ingin melihat Indonesia punya concert hall. Ini menyedihkan, Indonesia pemerintahnya nggak bangun concert hall satupun juga. Anggapan penting atau tidaknya resolusi tahun baru tentu kembali pada masing-masing individu. Yang perlu kita lakukan adalah tetap melakukan yang terbaik untuk masa depan. Anissa Fikasari, Anastasia Simanjuntak melaporkan untuk NET.